Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Dalja PAI tahap 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nugroho Wijayanto SPDI. Saya mahasiswa PPG Dalja PAI tahap 2 tahun 2021 IAIN Kediri. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tentang pengurusan jenazah semester 1 kelas 11 secara luring. Berikut video praktek pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, ketua kelas mohon pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Pak Guru absen dulu. Anita Ika, Cahya Galih, Karisa, Egi Fiana, Felisa, Insani Hilarisan, Jihan Kumala, Maya Nur Fadila, Muhammad Algian, Muhammad Tarmas, Muhammad Qadir Azim, Nova Dilan Nusandi, Rahma Rizky Mustika Sari, Vina Nuraini, Vinda Rahayu, Wulandari, Yuwanita. Baik, kalian semua ya? Gimana kabar kalian hari ini? Baik, siap semua ya? Sudah siap untuk materi kegiatan pada pagi hari ini? Kita akan membahas tentang praktek penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan dan mengkafani. Belum itu, Pak Nugroho akan memberikan motivasi kepada kalian, yaitu hadis pendek tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Oleh karena itu, kalian harus semangat selalu menuntut ilmu, karena ilmu itu akan bermanfaat bagi kita, baik itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemarin kita belajar tentang apa? Syaja'ah atau keberanian. Nah, hubungannya dengan materi kita hari ini tentang syaja'ah, tentang keberanian. Kita harus mulai berani karena kita sudah dewasa. Kita harus mulai berani ketika ada saudara kita meninggal atau tetangga kita yang meninggal dan dia beragama Islam. Kita harus bisa merawat jenazahnya, baik itu memandikan, mengkafani, kemudian apa? Menyolatkan, dan terakhir menguburkan. Tujuan pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini, yang pertama, dari segi sikap spiritual, kalian bisa menerima, kemudian bisa meyakini dan mempertahankan keyakinan bahwa penyelenggaraan jenazah itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan benar.
Adapun dari sikap sosial, kalian bisa mematuhi serta membiasakan tata cara penyelenggaraan jenazah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Adapun dari sisi pengetahuan, kalian akan bisa mempertahankan, menemukan, bahkan menyimpulkan penyelenggaraan jenazah dengan benar. Dan dari sisi keterampilan, kalian bisa menyajikan paparan tentang penyelenggaraan jenazah dengan benar. Garis besar materi yang kita lakukan pada pagi hari ini yaitu kita akan belajar tata cara memandikan jenazah. Ini jenazahnya sudah siap ini, ya. Kita lihat jenazahnya. Oh, tersenyum dia. Ya, matinya baik dengan tersenyum. Ya. Dan kita akan belajar juga nanti tentang tata cara mengkafani jenazah. Sebelum itu, Pak Nugroho akan memberikan kalian pertanyaan. Siapa yang boleh memandikan jenazah laki-laki? Siapa? Laki-laki. Atau siapa? Makrabat atau mahram. Yang kedua, siapa yang bisa memandikan jenazah perempuan? Perempuan. Atau mahramnya atau kerabatnya. Yang ketiga, jenazah seperti apakah yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafani? Mati syahid. Orang yang mati syahid dalam peperangan. Betul, saudara. Kemudian yang ketiga, berapakah jumlah kain kafan laki-laki? 3 lapis. 3 lapis. Kalau perempuan? 5 lapis. Kalian amati video berikut ini. Tentang renungan kematian. Kullu nafsin dari qatul maut. Kematian itu tidak pernah mengenal waktu dan keadaan. Contohnya mati lagi mobil. Ya. Ketika dia baru nyopir, tiba-tiba ada kayu jatuh, kemudian mengenai tubuh. Kemudian yang naik motor juga dari belakang kaget, dia terlempar, kemudian motornya mengenai. Gak selesai dari situ. Ya, itu namanya kematian bisa terjadi kapan. Baik, setelah kalian tadi mengamati video tersebut, silakan kalian buka paket kalian di halaman. Coba kalian buka paket kalian tentang pengurusan jenazah. Di halaman 34. Silakan kalian buka halaman 34. Ya, tentang sampai 37. Ya, kalian baca, kemudian kalian pahami apa-apa saja yang penting kalian catat. Coba silakan kalian baca, kemudian kalian pahami
Kemudian kalian catat mana-mana yang penting, utamanya di memandikan dan mengkafan. Silakan. Memandikan jenazah. Kalian ini sudah membaca tentang memandikan jenazah. Kali ini Pak Nurul akan menjelaskan sedikit tentang memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu harus orang Islam. Tidak peduli alirannya, mazhabnya apa, rasnya apa, sukunya apa, profesinya apa. Selama dia seorang muslim, maka wajib kalian untuk memandikan jenazah. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Jadi seumpama tadi yang kita lihat kecelakaan, ya. Kemudian separuh tubuhnya yang ke bawah hilang atau hancur, maka tetap wajib bagi dia untuk kita mandikan. Kemudian yang ketiga, dia bukan mati syahid atau mati dalam peperangan, ya, mati dalam peperangan membela agama Islam, seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu ketika pamannya yang bernama siapa? Hamzah yang meninggal saat perang Uhud, ya, saat perang Uhud Hamzah itu mati, ya, Hamzah mati, kemudian dihancurkan, dibuka, diblerek hati jantungnya, kemudian jantungnya dimakan oleh Hindun. Hindun itu dulunya masih kafir. Walaupun setelah Fathu Mekah, Hindun nanti masuk Islam. Karena dendamnya dengan Hamzah, Hindun ini sampai membelah dada Hamzah dan dimakan. Kemudian Hamzah dikubur di pekuburan Baqi. Sekitar tahun 2000-an terjadilah banjir bandang di Mekah. Ya, kemudian ada jenazah yang keluar, yaitu jenazahnya Hamzah. Diyakini jenazahnya Hamzah karena posisinya masih memegang tangan kanannya di sebelah tangan kirinya, ya, masih mengeluarkan darah segar. Ini salah satu pemulihan mati syahid. Jadi dia mati dalam keadaan itu, berarti dia dikuburkan dalam keadaan itu pula. Kemudian yang berhak memandikan jenazah, yang pertama, syarat orang yang memandikan jenazah harus balik, berakal sehat, dan berniat memandikan jenazah. Dan yang paling penting adalah dia itu terpercaya. Terpercaya atas apa? Dia tidak mungkin akan mengumbar aib-aib yang dimandikan. Yang kedua, jenazah itu, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki pula, ya, atau mahramnya. Mahram itu siapa? Mahram itu siapa? Kerabat atau orang yang diharamkan untuk dinikahi. Orang yang diharamkan untuk dinikahi. Contoh, Pak D kita ini mahram kita bukan? Pak D kita mahram kita bukan? Tuh, Pak D kita itu mahram kita. Jadi nggak boleh nanti Mbak Egi semana budenya meninggal nikah sama Pak D-nya, nggak boleh. Karena mahram kita, bude kita. Mahram kita bukan? Ya. Iya, mahram kita. Jadi nggak boleh Mas Allah nanti nikahi budenya. Om. Ya. Om kita. Ya. Tante kita. Ya. Sekarang pertanyaannya, anak Pak D kita dan bude kita ini mahram kita bukan? Ya. Ya. Yang jawab ya tunjuk jari. Satu. Yang jawab ya. Anak Pak D kita ini mahram kita bukan? Dua.
2, 3, 4. Ya. Yang jawab bukan mahram kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Yang benar adalah dia bukan. Jadi seumpama aja ini ya, kalau Mas Faudil Adin jatuh cinta sama anak budingnya, itu berarti boleh dinikah. Kemudian yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaknya dimandikan oleh perempuan pula atau mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara mahram dan suaminya masih ada, maka suami lebih berhak, dan berlaku sebaliknya. Artinya, jika kalian nanti suami atau istri kalian ini meninggal, berarti kalian yang lebih berhak. Intinya apa? Berarti kita ini wajib atau setidaknya dianjurkan untuk merawat jenazah kerabat kita. Yang terakhir, apabila jenazah itu anak kecil, ya masih belum balik, boleh kalian memandikannya baik laki-laki maupun perempuan. Hal-hal yang perlu dimandikan yang perlu diperhatikan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, harus di tempat tertutup. Ya, jangan sampai terlihat orang banyak, karena pasti terbuka auratnya. Kita jaga kehormatannya. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat tinggi. Contoh ini, tempat tinggi ya, biar kita mudah untuk merawat jenazahnya. Kemudian yang ketiga, dilepaskan pakaiannya dan dipakaikan kain basahan seperti jarik. Cara lepasnya seperti apa? Bisa kita lepas biasa, kalau memang kesulitan boleh kita gunting. Kemudian siapkan air untuk memandikan jenazah. Disarankan 1 gentong besar itu berisi air dicampur daun bidara. Yang kedua boleh dicampur kapur barus ini untuk bilasan yang terakhir. Kemudian yang ketiga, pihak yang memandikan diusahakan memakai masker, ya masker seperti yang kalian pakai atau kaos tangan. Nah, kaos tangan. Kenapa kau pakai kaos tangan? Kira-kira alasannya apa? Biar higienis, ya. Kalau jenazahnya ini nanti berpenyakit, ya kita bisa tidak tertular penyakitnya. Atau yang kedua alasannya biar kita tidak menyentuh langsung auratnya. Itu tentang memandikan jenazah. Nah, tugas dari kelompok 1. Kelompok 1 sini ya, dalam bagi yang kemarin ya. Kelompok 1 sini, maaf. Kelompok 1 sini, nanti kalian tugasnya menyajikan proses memandikan jenazah itu sesuai syariat Islam. Yang benar itu seperti apa? Apa perlu dikebiuri aja? Nah, kalian yang nanti akan mencarinya dan mempraktekkannya. Kemudian lanjut langsung tentang mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha itu ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurnanya. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah: 1. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazahnya. Bagus di sini tidak harus mahal, tidak harus mahal. Tidak perlu beli kain kafan merek Supreme semua. Pak, aku orang kaya Pak. Kain kafan itu merek Supreme. Tidak perlu. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih, ya, putih. Imam Ibros dan bawakan warna putih. Ya, kain kafannya warna putih. Kira-kira boleh nggak kalau selain putih? Ya. Boleh, ya boleh jika saat terdesak. Kalau nggak ada kalian tinggal di pegunungan jauh dari masyarakat seumpama, boleh kalian tidak memakai baju atau kapan berwarna. Yang ketiga, jumlah kain kafan jenazah itu laki-laki tadi sudah dijawab benar ya. Laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan hendaknya 5 lapis. Sudah benar berarti ya. Ya, ini tugas kelompok 2. Kelompok 2 tadi
Ini ya, nomor 2. Ya. Oh, sini. Ini ya, nomor 2 yaitu menyajikan tata cara mengkafani jenazah laki-laki sesuai syariat Islam. Yang terakhir, kelompok 3 di sini adalah nanti kalian bisa menyajikan tata cara mengkafani jenazah perempuan sesuai syariat Islam. Ya, silakan kalian cari referensi sebanyak mungkin. Ya, yang benar itu seperti apa, nanti terus kalian mempraktekannya. Ya, sebagai tambahan untuk kalian, silakan Pak Nugroho sudah bagi link YouTube tentang tata caranya yang benar. Nanti kalian bisa lihat di sini. Silakan kalian cari referensinya sekarang, karena kita menggunakan metode think, pair, dan share. Think itu ada pertanyaan tadi ya, kelompok 1 tentang memandikan, kelompok 2 tentang mengkafani jenazah laki-laki, kelompok 3 tentang mengkafani jenazah perempuan. Pair kalian saling berpasangan dua-dua untuk mencari referensi itu, kemudian share nanti kalian langsung memberikan hasil dari penelitian kalian. Silakan kalian sekarang cari, saling berpasangan, silakan. Boleh nyari di internet, boleh nyari di buku referensi yang lain, pokoknya saling berpasangan. Ya, saling berpasangan. Silakan. Silakan. Ya, berpasangan untuk mencari referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan proses memandikan jenazah sesuai syariat Islam. Yang pertama, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas dibersihkan lubang-lubang yang ada di kepala. Ya, lubang-lubang di kepala. Ya, benar. Mulut. Ya, kemudian bersihkan kotoran di perut dengan ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. ya, pelan-pelan dengan lembut. Ya, benar. Kemudian bersihkan kotoran di dubur dengan menggunakan wastaf. ya, dengan wastaf bersihkan kotoran di dubur. Kemudian ambil kapas lalu tutup bagian yang keluar kotoran dengan kapas. Ya, ambil. Ya, terus selanjutnya mewujudkan bagian yang rukun saja, yaitu wajah, tangan, dan kaki. ya, letakkan dulu. Wajah, ya, kemudian tangan dari kanan dulu, kanan jenazah. Kemudian kiri, terus kaki, ya, sambil digosok. Yang terakhir, Kemudian menyiram jenazah dengan siraman yang ganjil. siraman ganjil. Ambil air yang tadi pakai daun bidara dari atas ke bawah, siraman ganjil dihitung 1 sampai bawah. Ya, 2, kemudian 3, ya. Kemudian setelah itu Beri sabun dan sabun. ya, ambil sabunnya. Ya, kalian sabuni. Bantu gosok, Mas.
Kemudian jenazah dimiringkan ke kanan. dimiringkan ke kanan karena jenazah. Ya, benar. Kemudian Disiram, digosok, disabun hingga ya, bersih. disiram, disabun, digosok hingga bersih. Kemudian Diiringkan ke bagian kiri dan dibersihkan hingga bersih. Kemudian jenazah dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir menggunakan air kapur barus. ya pakai air kapur barus tingkat-tingkat ganjil ya. Ya. Kemudian jenazah dianduki kemudian siap untuk Nah, dikafani. dianduki boleh pakai kain yang menutupi tadi, dianduki. Siap untuk dikafani. Kita beri tepuk tangan. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari untuk kelompok 1? Silakan. Bapak ini memberikan pertanyaan untuk kelompok 1 tentang memandikan jenazah. Silakan. Tanya apa? Jika pas nggak ada air, gimana? Ya, bisa dengan tayamum kalau benar-benar memang tidak ada air pada musim kekeringan, boleh ditayamumkan. Seperti jenazah COVID-19. Dari sana silakan berikan pertanyaan untuk kelompok ini. Apakah setiap jenazah harus dimandikan? Tidak semua jenazah tidak harus dimandikan. Seperti jenazah yang mati dalam keadaan syahid atau mati dalam peperangan. Ya, beri tepuk tangan. Silakan dilanjut. Sekian penyampaian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan tata cara mengkampanye jenazah laki-laki. Pertama, siapkan 3 upas tali. Letakkan kemudian tali dulu. Ya. Upas tali disiapkan. Ya, kemudian Bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai dengan jenazah. ya. Ya, teratur mungkin. Kemudian Berikan pemandian di setiap lembar kainnya. ya, kain ketiga tadi silakan di dulu. Si wangian Mas Faudi Lazim. Ini dulu. Bisa berupa kapur barus atau wangi-wangian yang lain. Ya, silakan. Taburkan. Ya. Ya. Kemudian Setelah itu, angkat jenazah dan baringkan di atas kain kafan. ya, angkat jenazahnya. Ya, tangan di atas, ini di bawah. Ya.
mata, telinga, ya, duburnya. Nah. Kemudian Selimutkan sampai bersulat dari kafan dari atas hingga ke bawah. ya dari kanan dulu, ya kanan jenazah selembar demi selembar, pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Karena jenazah itu masih bisa merasakan kaki. Sebentar. Yang ditali, talinya pakai tali apa? Wangsul atau tali kita. Ya. Bagian tengah mas. Ya, beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan tata cara mengkafani jenazah perempuan sesuai syariat Islam. 1. Siapkan tali yang sudah disediakan. Talinya. Ya. Susun kain kafan sudah dipotong-potong pada bagian masing-masing. Kemudian Lalu angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain diletakkan di atas kain kafan berjajar serta dikelaburi dengan kain wangi-wangian. ya, sebelum angkat jenazah ini dipasang dulu tadi lapisan yang kedua. Menutupi pahanya. Kemudian jilbabnya. Dan baju kurungnya. Ya, lengkap jenazahnya 3 orang. Coba. Tangan kanan di atas seperti tadi, seperti lengan. Ya. Ya, letakkan pelan-pelan. Kalian ambil dari atas. Ya, pelan-pelan. Taburi wangi-wangian. Ya, kemudian Pakaikan baju kurungnya. baju kurungnya dipakaikan.
rapikan dan jelurkan ke belakang, ya, benar. Kemudian Pakaikan kerudungnya dipakai. Ya, kemudian membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kain kanan lalu kanan dulu, ya, kanan dulu, ya, kemudian kiri, ya, kemudian kanan lagi. Silakan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk kegiatan penutup. Tadi kalian sudah mempraktekkan dengan benar tata cara memandikan, kemudian mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Manugroh ingin setiap kelompok untuk menyimpulkan kegiatan pelajaran pada siang hari ini. Kelompok satu dulu, silakan salah satu menyimpulkan. Baik, kesimpulan dari kelompok satu yang tadi memandikan jenazah yaitu untuk jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki atau mahramnya, dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan atau mahramnya, dan jenazah yang tidak boleh dimandikan dan dikafani yaitu jenazah yang mati syahid atau mati dalam peperangan. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok dua. Baik, kesimpulan dari kelompok 2 yang tadi mengkafani jenazah laki-laki yaitu bila jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan. Ya, benar. Kemudian yang terakhir. Kesimpulan dari kelompok 3 yang mengkafani jenazah perempuan yaitu menggunakan 5 lapis kain kafan. Ya, terima kasih. Baik, tadi Pak Nugroho sudah memberikan kalian lembaran. Silakan tentang penilaian diri. Silakan kalian isi lembaran tersebut dengan baik, yaitu dengan menjawab ya atau tidak, jawab dengan kejujuran kalian. Kemudian nanti juga ada penilaian antar teman di lembaran yang Pak Nugroho bagi tadi, yaitu tentang menilai teman kalian. Kemudian cara untuk menilai hasil belajar kalian dari sisi pengetahuan, silakan kalian kerjakan RKPD, Google Form, di link, dan di quizzes di link yang sudah Pak Nugroho bagi di WhatsApp kalian. Silakan nanti dikerjakan, selesai nanti sudah keluar nilainya secara otomatis. Kemudian sebagai refleksi hari ini tadi juga ada lembaran. Silakan materi apa saja yang belum kalian pahami kalian tulis. Kemudian bagaimanakah pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode think pair share. Kemudian berikan masukan terkait pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, untuk rencana tindak lanjutnya, silakan kalian membaca link jurnal yang sudah Pak Nugroho bagi tentang jurnal Fatwa MUI tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i. Dan kemudian kalian baca materi selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tentang tata cara mensolati jenazah dan tata cara takziah dan ziarah dengan benar. Baik, untuk pertemuan hari ini Pak Nugroho cukupkan sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Nugroho, kurang lebihnya Pak Nugroho minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.